Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Pemuda dan pemudi di Indonesia memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada di Indonesia disebabkan oleh adanya ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ikrar Sumpah Pemuda yang telah membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa yang satu ini dibuat pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Tepatnya pada saat Kongres Pemuda Indonesia kedua dilaksanakan. Pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia kedua awalnya dilatar belakangi dengan tindak lanjut dari Kongres Pemuda Indonesia pertama. Penyebabnya adalah belum tercapainya sebuah persatuan antara organisasi pemuda dari berbagai daerah, karena para pemuda masih terpaku pada rasa kedaerahan dan kesukuan yang kuat. Akibatnya, semangat untuk bersatu dengan organisasi pemuda dari daerah lain masih rendah. Agar tercapainya sebuah persatuan dalam organisasi-organisasi pemuda, akhirnya para pemuda Indonesia pun sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Pertemuan untuk membahas persiapan diselenggarakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Mei dan 12 Agustus tahun 1928 di Gedung Indonesia Club Gebang. Pertemuan tersebut membicarakan masalah waktu, tempat, dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kongres, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa Kongres Pemuda Indonesia kedua diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 dan diadakan di 3 gedung yang berbeda. Panitia untuk Kongres Pemuda Indonesia kedua pun terbentuk, yakni Ketua Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu pertama Johan Mahmud Cahaya, Pembantu kedua Kaca Sungkana, Pembantu ketiga Rumondor Cornelis Refran Senduk, Pembantu keempat Johannes Lemena, Pembantu kelima Muhammad Rosyani Suud. Setelah pertemuan tersebut, undangan kerapatan Kongres Pemuda Indonesia kedua pun disebarkan baik secara lisan maupun media surat kabar saat itu. Tanggal 27 Oktober tahun 1928, rapat pertama Kongres Pemuda Indonesia kedua pun dilaksanakan di Gedung Katolik Yongenlingenbon pada malam hari pukul 19.30 sampai 23.30. Sementara itu, para peserta yang hadir pada rapat Kongres Pemuda Indonesia kedua merupakan perwakilan dari berbagai organisasi pemuda dan juga dari partai politik. Bahkan, rapat kongres juga dihadiri oleh utusan pemerintah Hindia Belanda, yakni Pati Batavia, Urusan Bumi Putra, Dinas Informasi Politik, dan juga beberapa polisi. Rapat pertama Kongres Pemuda Indonesia kedua pun dimulai. Sugondo Joyo Puspito sebagai Ketua Kongres mengucapkan terima kasih pada para hadirin yang telah datang dan menjelaskan alasan mengapa Kongres Pemuda Indonesia kedua dilaksanakan. Setelah Sugondo menjelaskan alasan tersebut, dilanjutkan dengan pembicara pertama yakni Muhammad Amir.
Saat ia menyampaikan pidatonya, tiba-tiba Pati Batavia menegur dan memberitahu Ketua Kongres agar semua yang hadir di Kongres ini tidak menggunakan kata-kata kemerdekaan. Ketua Kongres pun menyampaikan hal tersebut kepada Muhammad Amir. Lalu dilanjutkan oleh Muhammad Yamin dengan pidatonya yang berjudul Persatuan dan Kesatuan. Setelah itu, giliran Inu Martakusuma yang menjelaskan gunanya persatuan adalah agar negara bisa sejajar dengan Inggris dan Belanda, yang berarti tidak dijajah lagi. Perkataan Inu langsung dipotong oleh Van der Vlug karena telah membicarakan masalah kemerdekaan. Sugondo, sang ketua kongres, memberitahukan kepada para hadirin bahwa polisi melarang Kongres Pemuda membicarakan masalah politik dan kemerdekaan. Para hadirin pun merasa keberatan dengan pemberitahuan tersebut. Bahkan, Sartono menyatakan keberatan dengan larangan polisi untuk tidak membicarakan masalah politik selama Kongres berlangsung. Setelah itu, dilanjutkan dengan para peserta lain untuk mengungkapkan pendapat mereka di Kongres secara bergantian mengenai usaha untuk mempersatukan bangsa dan menumbuh rasa cinta tanah air Indonesia. Setelah itu, Muhammad Yamin pun mulai menanggapi pertanyaan serta saran dari para hadirin. Dan akhirnya, rapat pertama Kongres Pemuda Indonesia kedua pun ditutup oleh Ketua Kongres. Keesokan harinya, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, dilanjutkan rapat kedua Kongres Pemuda Indonesia kedua yang dilaksanakan di gedung Ostjava Bioskop yang dimulai pada pagi hari pukul 7.30 yang dibuka oleh Joko Marsait, Wakil Ketua Kongres. Dikarenakan Ketua Kongres berhalangan, tetapi setelah Kongres berjalan 5 menit, Ketua Kongres pun datang. Seperti pada rapat sebelumnya, para hadirin menyampaikan pidato ataupun pendapat mereka. Pada rapat kedua kali ini berfokus dalam membahas pendidikan di kalangan bangsa. Sebelum rapat kedua ditutup pada pukul 12.00, Ketua Kongres memberitahukan kepada para hadirin bahwa arak-arakan pandu yang tadinya akan dilaksanakan pada sore hari ditiadakan. Dikarenakan aturan-aturan yang diberlakukan sangatlah berat. Para hadirin yang mendengarnya merasa kecewa dan berkeinginan untuk protes terhadap tindakan polisi yang telah membuat peraturan yang sangat berat tersebut. Rapat ketiga dilanjutkan di tanggal yang sama, yaitu 28 Oktober tahun 1928 yang dilaksanakan di gedung Indonesische Clubgebouw, Jalan Keramat 106 Weltevreden, dimulai pada pukul 20.00 yang dibuka oleh Ketua Kongres. Dan kali ini rapat membicarakan tentang kepanduan yang disampaikan oleh beberapa peserta yang hadir pada rapat ketiga Kongres tersebut. Rapat ketiga pun ditunda untuk istirahat. Saat istirahat, Wage Rudolf Supratman menghampiri Sugondo, sang ketua Kongres, untuk meminta diberi kesempatan memperdengarkan lagu ciptaannya. Sugondo melihat isi syair lagu tersebut. Sugondo merasa senang, sekaligus khawatir lagu tersebut dapat berakibat digagalkannya Rapat Kongres Pemuda Indonesia kedua oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu, ia segera menghampiri Van der Vlas yang ia kenal sebagai seorang pembesar yang bersikap moderat untuk membicarakan masalah lagu tersebut. Van der Vlas pun menyarankan lagu tersebut dibawakan tanpa syair. Sugondo menghampiri W.R. Supratman yang masih menunggu dengan wajah tegang. Ia menjelaskan lagu tersebut boleh diperdengarkan tetapi tanpa syair. W.R. Supratman pun mengerti dan berjanji.
W.R. Supratman mempersembahkan lagu Indonesia Raya di depan para peserta kongres dengan biolanya. Semua peserta kongres menyambut lagu tersebut dengan antusias. Beberapa peserta ada yang terharu dan terpukau saat mendengar lagu tersebut. Bahkan, petugas PID atau Politik Investigation pun tampak terpana. Setelah lagunya selesai, W.R. Supratman menerima ucapan selamat dan pelukan dari para hadirin dengan mata berkaca-kaca. Hasil keputusan Kongres Pemuda Indonesia kedua dibacakan dengan para hadirin yang ikut berdiri sebagai suatu bentuk kehormatan. Keputusan Kongres tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Kemudian, para pemuda dan pemudi Indonesia mengucapkan ikrar yang dipimpin oleh Sugondo, sang Ketua Kongres Pemuda Indonesia kedua. Pertama, kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan. Kongres Pemuda Indonesia kedua tahun 1928 merupakan kongres nasionalis yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Karena pentingnya peristiwa yang terjadi pada rapat kongres tersebut, akhirnya diputuskan bahwa gedung yang telah digunakan saat rapat ketiga Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung dijadikan sebagai cagar budaya nasional yang dinamakan dengan Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda menampung koleksi-koleksi penting bersejarah seperti foto dan benda-benda yang berhubungan dengan pergerakan nasional pemuda Indonesia. Berkat Museum Sumpah Pemuda, kita dapat mengenang serta menghargai perjuangan para pemuda yang memiliki semangat persatuan demi meraih kemerdekaan Indonesia.